Indonesia memiliki ribuan hasil karya budaya daerah. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. Indonesia memiliki wilayah yang luasnya 50 kali lipat dari luas wilayah Korea Selatan. Indonesia terletak di antara dua benua besar. Indonesia terletak di antara dua samudra besar. Indonesia di dalamnya lebih dari satu ras, agama, dan kepercayaan. Dan di Indonesia, di dalamnya terdapat aku dan kalian. Usaha yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Ya, Indonesia mempunyai konsep yang disebut sebagai integrasi nasional. Integrasi nasional berarti pembauran suatu bangsa hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat hingga memiliki identitas nasional. Bahkan menurut Wiggins, integrasi bangsa bisa dilihat sebagai peralihan dari banyaknya masyarakat kecil menjadi satu masyarakat yang besar. Integrasi nasional ini bisa terbentuk melalui syarat-syarat, di antaranya yang pertama, yaitu anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Ditandai dengan adanya transaksi, di antaranya adalah transaksi jual-beli di antara masyarakat, baik berupa barang ataupun jasa. Syarat yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Indonesia mempunyai momentum besar, yaitu nilai kesepakatan atau konsensus ketika 28 Oktober 1928 atau yang biasa kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Dan syarat yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Seperti kita tahu, ada konsensus Sumpah Pemuda 1928, 93 tahun yang lalu, dan konsensus tersebut menjadi kesepakatan yang dijalankan oleh Indonesia sampai hari ini. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, sedikitnya ada dua faktor. Yang pertama faktor pendorong dan yang kedua adalah faktor penghambat integrasi nasional. Faktor pendorong yang pertama yaitu adalah faktor sejarah. Sejarah melahirkan rasa senasib dan seperjuangan ketika merebut atau mengisi kemerdekaan. Faktor pendorong yang kedua adalah rasa keinginan untuk bersatu, sebagaimana yang tercermin dari kesepakatan atau konsensus nasional Sumpah Pemuda tahun 1928. Pendorong yang ketiga yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Dan faktor pendorong yang keempat adalah rasa rela berkorban cinta tanah air, ditandai dengan pahlawan-pahlawan dan pejuang yang gugur dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Kemudian saja ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Tadi sudah kita bahas panjang lebar tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Dan keanekaragaman ini kalau tidak dijaga dengan baik, maka akan melahirkan sikap etnosentrisme atau sukuisme, di mana paham yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih hebat daripada suku bangsa yang lain, atau sebaliknya menganggap suku bangsa yang lain lebih rendah daripada suku bangsanya sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor geografis. Kita tahu Indonesia wilayahnya sangat luas. Luas Indonesia 5.193 km persegi, baik luas wilayah daratan dan juga luas wilayah lautan. Nah, luasnya wilayah Indonesia ini juga bisa menjadi faktor penghambat integrasi nasional apabila ada diskomunikasi antara satu daerah dengan daerah yang lain, atau ada disinformasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian faktor penghambat yang ketiga adalah adanya pembangunan yang tidak merata di berbagai daerah. Dan ini bisa kita lihat dengan adanya upah minimum regional yang berbeda-beda antar daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan yang terdapat di Indonesia membawa kekayaan Indonesia di masa yang akan datang. Tetapi di sisi lain,
Perbedaan di Indonesia juga bisa menjadi ancaman apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mendorong integrasi nasional. Perbedaan yang ada, baik perbedaan kelompok suku bangsa, baik itu bahasa daerah, baik itu hasil karya budaya daerah, baik itu ras, agama, dan kepercayaan, membawa kita pada satu kata, yaitu Indonesia. Dan Indonesia membawa pada satu ikatan, yaitu saudara.